Baik, Pak Bis, kita tinggalkan soal dinamika. Kita coba masuk ke cerita awal Bapak waktu tadi kita mulai berbincang-bincang masalah politik. Bapak sekarang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, bukan hilir untuk menjadi calon bupati. Ini apa pertimbangan, apalagi ini yang ada dalam pikiran Pak, selain memang tadi kata Bapak di awal ada permintaan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah datang berkali-kali, kemudian sudah minta 3 kali, baru pada 2024 ini Bapak seakan mengabulkan itu. Minum dulu Pak, minum dulu. Saya sebetulnya Pak tidak ada berminat jadi bupati. Saya latar belakang kan Pak swasta. Ini birokrasi, belum berpengalaman. Tapi bergaul dengan birokrat itu semenjak tahun 80. Kontraktor itu kan Ya, mereka yang di birokrat itu ada yang dia Pak, yang apa namanya orang-orang birokrat. Nah, itulah bergaul. Jadi sekarang itulah permintaan sebagian masyarakat, mungkin saya tuh artinya mungkin banyak ya saling kenal mengenal, mungkin tahu nama belum tahu wajah, tahu wajah mungkin artinya nama belum tahu. Itu banyak boleh dikatakan kalau rohil sana ya mungkin sudah keadaannya begitu Pak, sudah banyak saling kenal, termasuk juga tetangga. yang ingin Bapak cari itu sebenarnya apa dalam politik ini? Bapak kan punya teman banyak di bidang politik. Bapak juga mendengar kisah-kisah orang yang stres karena terpaan politik. Bapak juga pernah mendengar cerita orang masuk penjara karena berada di politik dan di pemerintah. Kalau dilihat dari kehidupan Bapak, dari segi ekonomi, dari segi usia, kan ada lagi yang Bapak cari. Hidup Bapak sudah senang, usia juga sudah di atas 70. Kan lebih enak Bapak menikmati hidup ini daripada menyusahkan hidup dalam birokrasi pemerintah. Nah, apa yang Bapak cari sebenarnya dengan pencalonan ini? Itulah tadi Pak, sebagaimana saya sampaikan kan, saya sudah 3 periode diminta. Dalam 2 periode saya tolak dengan alasan ya, belum siap. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini 4 gubernur Pak. 4 gubernur yang meminta Bapak. Yang meminta. Biasanya kan yang ingin jadi bupati itu yang datang ke rumah. Kalau saya minta Bapak menyebut 4 gubernur ini, apa Pak Bistaman keberatan untuk menyebut nama-namanya? Nah, keberatan pertama sekali itu saya bilangkan tadi Pak Wan Abu Bakar. Oke. Itu selama 2 jam di kediaman kami. Pak Samsuar masih aktif Pak. Kalau Pak Wan Tamrin pernah bupati, pernah gubernur Piatra. Kalau Pak S.K. Haryanto sepintas saja Pak, majulah maju kan. Saya ada dapat nama juga. Mungkin termasuk Pak Saleh juga. Pak Saleh belum waktu itu belum Pak. Tapi 4 gubernur itulah. Apakah pencalonan Bapak sekarang sebagai bupati juga meminta restu kepada Pak Saleh? Memang keinginan itu ada, memang saya akan menjumpai beliau juga, tapi karena kesibukan itu, saya waktu dekat ini akan ya menjumpai beliau juga. Pak Istamam, sebenarnya bagaimana Bapak melihat kondisi Kabupaten Rokan Hilir sekarang? Saya punya firasat, kalau salah saya mohon dimaafkan.
tentu ada keterpanggilan jiwa Bapak untuk memperbaiki keadaan setelah mungkin melihat perkembangan Kabupaten Rokan Hilir yang stagnan dalam tempat, berbeda dengan masa ketika kabupaten itu dipimpin oleh Pak Anas Mahmud sebelumnya. ya. Sebetulnya pertimbangannya 4 gubernur. Berarti mereka punya pandangan lebih dari saya. Dan saya tengok keadaannya itu sebahagian apa yang disampaikan. Memang saya ikut melihat dan memandang. Mungkin lebih daripada itu. Mungkin mereka tahu Pak, tapi tidak menceritakan terlalu jauh. Kalau saya kan sering pulang kampung, Ya. kadang-kadang kan saya kebutuhan CPAP. Salah satu contoh Pak ya, waktu itu saya sering kebanggaan. Ada 2 kali yang terpikir oleh saya. Tukang becak itu Pak, waktu itu tertidur, entah tertidur, entah apa saya nggak tahu, tergolek kepalanya, entah berpikir, entah ada 2 kali. Apakah mereka keadaan ekonominya, keadaan kesulitannya, atau mereka kecapean pekerjaannya, itu saya tidak tahu. Tapi saya melihat Pak, kemungkinan menganalisa, kemungkinannya pekerjaan yang lain tidak ada. Yang ada itulah dia. Siapa yang mau naik becak sekarang? Mobil sudah banyak, Honda sudah banyak. Siapa yang mau naik becak? Mungkin jarang. Tapi mau melompat pekerjaan lain, tidak ada. Sampai saya tersentuh waktu itu melihat becak itu. Kan ada atapnya itu dari terpal. Ada banyak yang bolong-bolong, yang bocor lah ya. Saya panggil kawan dia, apa itu dibangun siapa itu. Coba dihitung becak di bagian siapa ini. Saya ingin mengganti atapnya ini yang dari terpal. Dia hitung waktu itu sekitar 250 buah. Saya ganti atapnya itu. Rasa keterpanggilan aja Pak. Ini dalam hati saya. Berdasarkan itu tuh Pak, saya tengok yang lain-lain membutuhkan lapangan pekerjaan sangat banyak sekali. Itu baru tukang becak Pak, ya. Baru tukang becak. Yang lainnya di mana? Saya melihat kalau di Kabupaten Rokan Hilir itu, bagian pesisir itu Pak ya, ekonomi yang rendah, latar belakang pendidikan yang ya seadanya, mungkin lebih banyak SD-nya daripada SMP-nya dan SMA-nya, itu lebih banyak. Jadi inilah yang merasa keterpanggilan. Mau diapakan? Persaingan hidup kita ketat Pak. Sekarang zaman sudah IT. Salah satu contoh Pak, lahan itu, tanah itu selebar meja ini. Tapi pertumbuhan penduduk 2,5%, 3% 1 tahun kita ini. Mau kita kemana kan ini? Katakanlah pendidikan sekarang. Jangan kita Bapak tengok di Rokan Hilir. Ya, ada universitas. Kan nggak ada Pak. Salah satu keinginan saya itu Pak, itu Pak, Membangun universitas untuk meningkatkan sumber daya. untuk meningkatkan sumber daya. Dan Rokan Hilir termasuk kabupaten yang sampai sekarang memang belum ada universitasnya Pak. Alhamdulillah saya banyak bercerita dengan kawan-kawan, ada teman-teman, saya sudah dapat tanah 1 hektar dihibahkan untuk universitas. Lokasinya di mana? Lokasinya di ujung Tanjung, di sekitar ujung Tanjung. Saya menginginkan di sekitar situ juga. Misalnya dari bagian Siapiapi 1 km,
kilo, di mana titik koordinatnya nanti ya dari Bagan Batu 1 jam, Bagan Sarpepi 1 jam, dari Kudus 1 jam. Jadi kalau 1 jam itu mereka tak perlu berarti dia kata kuliah pakai Honda, ya dia bisa kuliah pulang, dia bisa membantu orang tuanya. Kalau punya anak gadis, ya perasaan dia anak merantau kan ada rasa kekhawatiran, itu kan terlepas Pak dari keinginan saya. Jadi kunci utamanya itu ada pada sumber daya manusianya Pak. Itu data pendidikan, ekonomi Pak, di Bagan Siapiapi, di Penipahan, saya mau ya, di Senaboy, sebahagian lah, ya sekitar 20%. sebenarnya Sepakat. Bapak melihat potensi yang luar biasa, terutama sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hilir, yang kalau itu dikelola dengan baik dan benar, itu akan mampu mengentaskan kemiskinan di Rokan Hilir dan membuka lapangan pekerjaan. Bapak percaya? Kalau menurut pemikiran saya, kalau mau sama-sama bersatu untuk membangun itu, insya Allah Bapak bisa bayangkan dana kan APBD, dana itu rutin Pak. Sekarang dana bagi hasil 10% dari kebun sawit, ya dana bagi hasil tahun ini 39 miliar. Ada dana lagi yang dilimpahkan Tuhan dari Pertamina, PHR, Pak, BI. Tahun ini kemarin Pak 488 miliar. 488 miliar. Kemana? Pembangunan pun tidak nampak. Ya, saya belum jelas lagi. Tapi seandainya saya diamanahkan menjadi bupati, seandainya 488 miliar itu banyak yang bisa dikerjakan. Kita mungkin kita bikin SPBU. Saya kan punya SPBU. SPBU itu berapa hasilnya 1 bulan saya tahu, karena saya punya 150 juta. Mungkin ada yang lebih, tergantung lokasi. Katakanlah 150 juta. Kalau kita bikin 5 atau 6, sudah 900 juta 1 bulan. 1 tahun sudah 10 miliar lebih. Bisakah membantu ekonomi yang miskin-miskin ini, Pak? Yang anak yatim itu? Saya yakin bisa. Itu modalnya berapa, Pak? Baru 90 miliar. Saya sudah pelajari juga, Pak. PKS, ya. 34 buah sekarang PKS di Kelahir. Saya ada kemarin teman membangun PKS itu. Saya tanyakan berapa modalnya. Dia bilang 100 miliar. Kalau untuk modal kerja, membeli bahan baku, sawit berapa? Saya gunakan gitu. Cukup 10 miliar. Oh cukup. Jadi berarti kan 110 miliar. Ya. Kalau kita bikin 2, baru 220 miliar. SPBU tadi 690 miliar. Sudah berarti digabungkan, dijumlahkan baru 310 miliar. masih ada 100 miliar lagi. Masih ada 170 miliar lagi Pak kelebihannya. Kenapa? Kalau SPBU itu satu SPBU 30 orang tenaga kerjanya. Berarti 6 kali 30, 180. Ada 140 orang Pak. Kalau PKS 250 orang. Satu PKS Pak. Misalnya, saya sudah pelajari juga, dia setiap satu PKS ini harus ada 8.000 hektar itu. 8.000 hektar. Saya pelajari waktu itu di Senomboy, di Tabuan Tangga, Bantayan. Kebetulan saya waktu itu membangunnya Pak.
membangun rumahnya, kebunnya. Waktu itu masih sawah, sekarang sudah sawit di Tanah Merah. Jadi saya itu sudah mencukupi 80. Jadi saya konsultasi nanti dengan orang PKS, bisa enggak kami bikinkan PKS di sini. Saya ajak dia kepada ya, ini bisa enggak? Bagaimana bentuknya sekarang bisa bentuk? Saya akan pelajari, saya akan menggali gitu. Tapi kalau saya berpikir itu untuk ada yang tutup, ada Pak. Sedangkan tenaga kerja 250 orang, ambil dari badan itu 100 orang, dari Sinawambui 50 orang, dan di Bantayan atau Labuan Tangga itu taruhkan situ PKS Pak. Jangan dibakar, jangan disenabui di situ, karena digabungkan di situ baru cukup 8.000 hektar dari 5.000. Jadi kan kapan tidak kita bikin itu ya? Pak, mungkin kita agak spesifik sedikit Pak, agak menyasar ke kebutuhan masyarakat. Sekiranya Bapak menjadi bupati, program jangka pendek yang Bapak tawarkan ke masyarakat itu apa? Pertama sekali itulah tadi Pak menengok dari ekonomi. Kalau umpamanya ya jalan, perbaikan, ya pemeliharaan, itu kan sudah rutin. Ya. Kalau jalan itu jelek kan kita perbaiki, kan kita perbaiki lah. Itu sudah rutin. Kalau infrastruktur itu kan sudah kewajiban, yang langsung menyentuh ke kehidupan masyarakat, entah dalam bentuk pinjaman modal, bantuan, pendidikan, sekolah yang gratis. Di situ nanti Pak, dan misalnya di bidang pendidikan ada. Di pendidikan dicari kemudahan mereka untuk bisa belajar lebih jauh, beasiswa, terus mana yang tidak mampu tapi dia pintar, itu beasiswa. Salah satu contoh Pak, di kampung saya ada keluarga saya, orang tuanya sederhana, malah tukang penso dari bapak orang tuanya, tapi sekarang sudah bekerja di Australia, sudah warga negara di sana, sudah 100, baru berkirim surat sama orang tua, sudah 100 juta uang tidak dan dia. Kenapa kita tidak pergi ke situ? Jadi kalau misalnya universitas katakanlah nanti mungkin memakan proses, ya mungkin ya entah institut, entah apa yang namanya untuk lebih percepatan di situ Pak. Satu, kedua kan tenaga kerja mereka Pak. Ya. Itu tadi PKS dengan SPBU. Nanti baru kita pedagang-pedagang itu dari dividen yang ada itu kita sisihkan juga, kita lihat di mana yang pedagang-pedagang yang untuk modal ya, itu kayak bisa bantu juga. Saya ada kartu nama Bapak ini, bijak. Bapak pun saya lihat pakai baju bijak. Ya, kalau boleh tahu bijak itu akronim dari apa Pak? Itu nama Pak. Wistamam Charles. Johnny Charles. Tapi di sini ada program bijak prioritas Pak. Saya coba bacakan Pak ya. Ini ada 7 nih. 1, membenarkan, meluruskan birokrasi. Berarti kan ada birokrasinya agak bengkok nih Pak. Yang kedua, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan 18 kecamatan. Yang ketiga, mengatasi banjir. Yang keempat, mendirikan universitas, peningkatan kualitas pendidikan dan pemberian beasiswa. Yang kelima, meningkatkan pelayanan kesehatan. Yang keenam, pemanfaatan dana PI untuk pembangunan SPBU dan PKS.
BUMD menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketujuh, pembukaan akses jalan Sinaboy Dumai. Ini program prioritasnya kan sudah ada Pak, khusus untuk bidang kesehatan, pelayanan kesehatan. Ini kan sering menjadi masalah bagi masyarakat kita. Insya Allah kalau saya lihat performa Bapak, saya dengar cerita Bapak, saya pahami jiwa sosial dan religiusitas Bapak. Saya lihat Bapak memiliki 4 sifat Nabi: Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Itu tergambar dari performan dan kepribadian Bapak. Memang seandainya ini Allah mentakdirkan Bapak untuk menjadi bupati yang dibutuhkan oleh masyarakat yang paling bawah ini soal kesehatan, layanan kesehatan, biaya berobat mahal, ada BPJS, tapi kan banyak masyarakat itu menunggak membayar BPJS. Di samping itu rumah sakit jauh, sementara penyakit harus segera ditolong. Kalau Bapak Bupati, ini mungkin pertanyaan saya terakhir untuk wawancara kita, kebijakan yang meringankan untuk membantu masyarakat di sektor kesehatan ini apa Pak? Pertama sekali, kalau kesehatan itu, kalau birokrasi yang terlalu berbelit-belit itu dipermudah. Misalnya cukup dengan kartu penduduk udah oke. Terus meningkatkan tipe rumah sakit. Sebab kalau tipe rumah sakit ditingkatkan, tentu peralatannya ditingkatkan, dokternya kan ditingkatkan, spesialisnya kan ditingkatkan, banyak spesialis. Pelayanan itu tergantung kepada orangnya. Itu harus diberi pengarahan, diberi pandangan, diberi nasihat. Ini orang sakit, jangan dipersulit, dipermudah. Kalau kita harga disenangi perasaannya, itu sudah obat pertama itu. Ya, obat pertama. Apa sakit, cara kita ngomong saja, ya, cara ngomong saja sudah tobat kita. Sakit, ya, jangan banyak pikir, ya, makan obat teratur, biasanya ini, insya Allah sembuh asalkan kita ya rajin makan obat. Itu sudah sembuh Pak, belum makan obat lagi, itu kita tanamkan kepada perawat-perawat dan termasuk dokternya, misalnya apa namanya nih, makan obat ya, jangan lupa makan obat. Doa kami dokter, ya, semua dakwah sehat cepat ya. Obat itu Pak, obat itu termasuk jika obat itu memanglah termasuk juga artinya ya memperbanyak artinya puskesmas. Nampak begitu, artinya jarak tempuhnya jauh, kita bangunkan, jangan dia kesana sini ya. Ini selalu Pak, saya menyediakan ambilkan buah-buahnya. Kalau ada yang dibagikan itu akan hilir. Telepon supir saya, kalau saya tidak ada saya tinggalkan anggota saya, asal ditelepon, tolong diperhatikan, tolong dibantu. Jangan buat-buat, jangan dibayar sampai di sana. Bacakan Fatihah, ya satu paling pahala itu dihadiahkan untuk haji bersama. Panjangkan umurnya, ya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Itu aja, suruh-suruh itu bilang. Telepon kami, dimanapun rumah sakit kami. Apakah mau pulang, dicek di sana. Ya satu di sana. Buah-buah kami siapkan. Itu tidak ada pakai uang. Alhamdulillah itu niat ibadah.
termasuk juga ya ada berapa macam tadi? Tujuh ya, termasuk pendidikan itu Pak. Ini kalau kita tidak mulai di saat sekarang, kemana pendidikan? Kemana pendidikan? Kalau inspektur itu memang sudah tidak bisa ditawar, harus diperbaiki. Termasuk sekarang banjir Pak. Kenapa kita tidak dicari dari ITB Bandung yang ahli Pak? Apa yang harus kami lakukan ini supaya jangan banjir? Dari ITB sana Bapak, dari ITB sana Bapak, diberikan dengan gambaran, artinya kan banyak besar dananya. Nah, itu makanya kita dengan hubungan harus bagus. Dan Carmila sekarang kan di DPR RI, kas negara kan di sana. Tugas Carmila besok di sana, jangan banyak mengantuk, jangan banyak tidur. Kalau tidur bagus baru 5D Pak. Jangan itu nak. Alhamdulillah Pak, sebetulnya kan dia ada 4 periode. Kabupaten 1 periode, 2 periode di provinsi, 1 periode di provinsi, dan minta ya ke Senayan sana Pak. Siapa yang sana siapa di sini? Jangan belum ya. Ini DPR RI ini itu sebagian besarnya kan jenderal, mantan gubernur, mantan menteri, koreksi gitu. Dan siapa bisa menyampaikan aspirasi keinginan masyarakat Riau, lebih khusus kita dalam kita bisa nggak? Ini orang pintar di sana, bisa nggak kita berargumentasi mempertahankan keinginan masyarakat? Logika yang kita sampaikan, sebab semuanya itu berebut. Adakan pendekatan, adakan argumentasi. Kalau perlu besok nih bawa beliau-beliau itu ke Rohil. Apa yang kita sampaikan itu pokoknya akomodasi. Mau pulang besok atau mau pulang sore, kita siap. Itu siapa Pak? Mudah-mudahan, termasuk juga kemarin saya juga ajak juga si PKS Rohil ini menitipkan ya kepada awak lah untuk memperjuangkan ya buah yang saya bilang buah yang ada di Jakarta sana, yang ada di Jakarta. Jangan awak lagi mana saya bilang. Termasuk juga itulah pendidikan sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, Apalagi mau kemana? Ini Bapak bisa bayangkan, kita jalan di tempat ya. Jangan di tempat ya. Sekarang kemajuan Bapak bisa bayangkan. Besok tanam cabai kita dilakukan. Katakan Bapak. Tapi kembali ke pikiran Bapak ya. Tapi maaf saya akan tidak panjang gitu. Dulu dengan cucu saya itu tidak pernah kontak. Tapi kalau sekarang, kalau saya rindu dengan cucu saya itu, saya ada pada video call. Atau terpikir Bapak 20 tahun sebelumnya. Kan enggak kan? Nah, bisa kemungkinan terjadi nanti di langit teknologi ya Pak. Jadi kita kan sekarang ini jalan di tempat. Tamat SD yang banyak, SMP yang banyak. Kapan lagi? Doakan saja lah Pak. Kalau diamanahkan kepada saya, ini amanah Pak, bukan bupati ini. Amanah itu Bapak bisa bayangkan, dijalankan berpahala, tidak dijalankan berdosa, disimpulkan itu yang Bapak bilang tadi Pak. Penjara. Ada yang lebih tinggi dari itu lagi neraka. Kan? Dunia akhirat. Dunia kalau bisa, kalau doakan Haji Tamam itu jangan ke situ, jangan berbuat berkeinginan, jangan. Kami cuma suami istri kan, anak-anak sudah secara berhemat sudah ada lah. Apa lagi? Mau neraka, mau penjara? Doakan saja Pak. Ini hanya panggilan. Bayangkan Bapak 40 berpikir kita, masyarakat sudah 10 tahun yang lewat minta. Kapan lagi kita memberikan nanya? Baik, habis ya. Rasanya kita sudah berbincang lebih dari 1 jam.
banyak kisah kehidupan yang sudah Bapak ceritakan, banyak juga masalah-masalah yang sekarang dihadapi oleh Kabupaten Rokan Hilir yang sudah Bapak teropong. Kemudian solusi pun sudah Bapak tawarkan. Semuanya terpulang kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Kami berdoa semoga Bapak diberikan amanah menjadi bupati, sehingga Bapak bisa melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya dalam rangka membawa Kabupaten Rokan Hilir lebih maju, lebih berkembang, tidak tertinggal, bisa bersanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang sudah maju lebih awal. Terima kasih Bapak Istamam, atensi dan keluangan waktunya untuk berbincang-bincang pada saat ini. Demikian bincang-bincang saya terjadi dengan Pak Hadi Istamam, calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Kami bertanya, Anda yang menyimpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.